Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Gunawan. Saya dari kelas 3 Teknik Otomasi Industri. Perkenalkan, nama saya Ryan Najib Aistu dari kelas 3 Teknik Otomasi Industri. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan aktivitas rumah tangga, yaitu setrika, khususnya ketika alat tersebut mengalami kerusakan. Betul sekali, setrika merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang hampir selalu digunakan, baik oleh individu maupun keluarga. Fungsinya yang sederhana, yaitu merapikan pakaian, ternyata memiliki dampak yang cukup besar dalam menunjang penampilan dan kepercayaan diri seseorang. Namun seringkali kita baru menyadari pentingnya setrika ketika alat tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tepat sekali, ketika setrika tiba-tiba tidak panas dan tidak berfungsi dengan baik, hal tersebut dapat mengganggu rutinitas harian, terutama bagi mereka yang membutuhkan pakaian rapi untuk bekerja, bersekolah, atau menghadiri acara tertentu. Bagian 1, permasalahan umum pada setrika. Untuk memulai pembahasan, mari kita identifikasi terlebih dahulu berbagai permasalahan umum yang sering terjadi pada setrika. Secara umum, terdapat beberapa jenis kerusakan yang paling sering ditemukan. Yang pertama adalah setrika tidak menghasilkan panas sama sekali. Yang kedua adalah panas tidak dihasilkan, tidak stabil atau tidak konsisten. Dan yang ketiga adalah kondisi tidak baik fisik setrika, terutama bagian alasnya yang menjadi kotor atau lengket. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Untuk masalah pertama, yaitu setrika tidak panas, apa saja kemungkinan penyebabnya? Apakah kerusakan pada kabel dapat langsung terlihat? Tidak selalu. Dalam banyak kasus kerusakan terjadi di bagian dalam kabel sehingga visual terlihat normal, namun arus listrik tidak dapat mengalir dengan baik. Hal ini tentu menyulitkan pengguna awam dalam melakukan diagnosis awal. Benar sekali, oleh karena itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, dengan masalah panas yang tidak stabil. Masalah biasanya berkaitan dengan termostat. Termostat merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur suhu setrika agar tetap sesuai dengan pengaturan yang diinginkan. Apa yang terjadi jika termostat mengalami kerusakan? Jika termostat tidak berfungsi dengan baik, setrika dapat menjadi selalu panas atau sebaliknya, tidak mencapai suhu yang cukup. Dalam beberapa kasus, setrika juga dapat mati secara tiba-tiba meskipun belum digunakan dalam waktu yang lama. Hal tersebut tentu dapat membahayakan, terutama jika suhu menjadi terlalu tinggi. Benar, selain berpotensi merusak pakaian, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko kebakaran. Kemudian masalah ketiga adalah bagian bawah setrika yang kotor atau lengket. Ya, masalah ini umumnya disebabkan oleh penggunaan suhu yang tidak sesuai dengan jenis kain. Misalnya, ketika menyetrika bahan sintesis dengan suhu tinggi, serat kain dapat meleleh dan menempel pada permukaan setrika. Selain itu, apakah ada faktor lain? Ada penumpukan residu dari deterjen atau kotoran pada pakaian juga dapat menyebabkan permukaan setrika menjadi kotor. Setelah mengetahui berbagai jenis kerusakan, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan awal. Apa saja yang perlu diperhatikan? Hal pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan keselamatan setrika harus dicabut dari sumber listrik sebelum dilakukan pemeriksaan. Langkah ini sangat penting untuk menghindari resiko sengatan listrik. Betul, setelah itu penggunaan dapat memulai memeriksa kondisi kabel. Perhatikan apakah terdapat bagian yang terkelupas, retak, atau terasa longgar. Bagaimana dengan colokannya? Colokan juga perlu diperiksa, pastikan tidak terdapat kerusakan fisik maupun tanda-tanda terbakar.
Apakah lampu indikator juga dapat menjadi acuan? Ya, lampu indikator dapat memberikan petunjuk awal. Jika lampu tidak menyala, kemungkinan terdapat gangguan pada aliran listrik atau komponen internal. Selain itu, apakah ada tanda lain yang perlu diperhatikan? Pengguna juga perlu memperhatikan adanya bau terbakar atau suara yang tidak biasa. Kedua hal tersebut dapat menjadi indikasinya adanya kerusakan serius. Apakah semua kerusakan memerlukan bantuan teknis? Tidak, beberapa kerusakan ringan dapat diperbaiki secara mandiri selama dilakukan dengan hati-hati. Apa saja contohnya? Salah satu perbaikan yang paling umum adalah membersihkan bagian bawah setrika. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan larutan cuka atau baking soda. Apakah metode ini aman untuk semua jenis setrika? Pada umumnya aman, namun tetap perlu dilakukan dengan lembut agar tidak merusak lapisan permukaan. Bagaimana dengan setrika uap? Pada setrika uap, permasalahan yang sering terjadi adalah penumpukan kerak akibat penggunaan air. Hal ini dapat diatasi dengan membersihkan tangki menggunakan larutan air dan cuka. Apakah proses ini sulit dilakukan? Tidak terlalu, namun tetap memerlukan kehati-hatian dan mengikuti petunjuk penggunaan. Bagaimana dengan penggantian kabel? Penggantian kabel dapat dilakukan, tetapi hanya disarankan bagi mereka yang memiliki pemahaman dasar tentang kelistrikan. Jika tidak memiliki pengetahuan tersebut, Sebaiknya tidak dilakukan secara mandiri karena menimbulkan resiko yang sangat besar. pada kondisi apa setrika sebaiknya dibawa ke teknisi? Jika kerusakan melibatkan elemen pemanas, termostat, atau terdapat percikan listrik, maka sebaiknya segera ditangani oleh teknisi profesional. Mengapa hal ini penting? Karena komponen tersebut berhubung langsung dengan arus listrik dan suhu tinggi, sehingga berpotensi membahayakan jika ditangani tanpa keahlian. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan apakah setrika sebaiknya diperbaiki atau diganti? Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah biaya perbaikan. Jika biaya yang diperlukan mendekati harga setrika baru, maka penggantian menjadi pilihan yang lebih rasional. Faktor kedua, Usia penggunaan. Setrika yang telah digunakan dalam jangka waktu lama biasanya mengalami penurunan performa. dan faktor terakhir, Kebutuhan pengguna. Jika pengguna memerlukan fitur tambahan seperti teknologi uap yang lebih canggih dan mengganti dengan produk baru dapat menjadi lebih pilihan yang tepat. nah, dengan tips perawatan, untuk mengakhiri pembahasan, mari kita bahas cara merawat setrika agar lebih awet. Tentu beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan, antara lain tidak menghubungkan kabel terlalu kencang, menggunakan suhu sesuai jenis kain, serta membersihkan setrika secara rutin. Apakah ada hal lain? Ya, hindari meninggalkan setrika dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Dari pembahasan yang cukup panjang ini dapat disimpulkan bahwa setrika merupakan alat sederhana yang memerlukan perhatian dan perawatan. Dan ketika terjadi kerusakan, tidak selalu harus langsung diganti karena beberapa masalah masih dapat diatasi. Namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Ya, setuju. Demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu para pendengar dalam mengalami permasalahan serupa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sebelumnya, kalau ada mohon maaf salah kata, mohon mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.